besar loh. Oh iya, ada tangan di Iya. situ. Situs seperti ini kita harus jaga ya. Ini udah ratusan tahun maupun katanya mungkin bisa jadi ribuan tahun. Ikutin kita di Indonesia Authentic Places. Kita eksplor dan menjaga Indonesia. Ini kalau gerimis kayak gini, itu nggak ada angin, kayak tenang banget. Kayak semuanya lagi pause, nggak ada suara. Shadow. Di Sumalelen kita melihat cap tangan manusia purba. Boleh jelaskan sedikit ini apa ini? Ada lukisan-lukisan, ada bentuk tangan, ada binatang-binatang, itu kayak ada ikan, lumba-lumba. Ini situs prasejarah zaman dulu, di mana orang belum mengenal tulisan. Nah, ini sebagai gambaran daripada semua binatang buruan yang ada di sini. Sudah terlihat ada lumba-lumba, terus ikan, ada tulang-tulang ikan juga yang digambar. Ada beberapa jenis buruan yang mereka buru untuk konsumsi mereka pada zaman itu. Cap tangan ini nggak hanya ada di Misol doang. Kalau katanya sih emang di seluruh dunia tuh di beberapa lokasi ternyata ada hal yang serupa seperti itu. Ini belum tahu ya kira-kira dari tahun berapa, udah berapa lama di sini. Dari tetua dulu juga sudah mengatakan itu sudah cukup lama, prasejarah itu sudah sekian ya ribu tahun lah. Karena ya kita juga harus mikir bagaimana caranya bisa naik ke atas dan melukis gambar-gambar ini. Berarti udah harus pakai kapal Ya, benar. atau ada sesuatu yang bisa ya pelampung apa gitu ya. Atau dulu air mungkin lebih tinggi. Ya, Air mungkin itu lebih tinggi. kemungkinan yang terjadi. Dan ada kemungkinan lain bahwa mereka itu dalam kasta yang tinggi besar. Jadi secara fisik lebih besar. Lebih besar, secara fisiknya lebih besar dan tinggi. Ini tangannya besar loh. Oh iya, ada tangan di Iya. situ. Situs seperti ini kita harus jaga ya. Ini udah ratusan tahun maupun katanya mungkin bisa jadi ribuan tahun. Ikutin kita di Indonesia Authentic Places. Kita eksplor dan menjaga Indonesia. Dari situs tapak tangan kita lanjut ke Goa Keramat. Ada samping guys, samping. Ada batu karang di tengah. Ini tegang sih. Menegangkan. Ada samping. Itu juga satu momen yang otentik. Kiri. Jangan bilang setan. Ini masih butuh kerjasama. Tolong pelang supaya Dan semua ABK, jadi ada yang tahan di depan pakai tongkat. Terus Lagi tuh. kapten pegang kemudinya tanpa gas. Lu agak sulit sih dia. Itu suara apa, Cap? Suara mesin kan? Suara... Bisa. Lihat. Oke. Masuknya emang susah gitu ya, Pak ya? Itu memang sengaja dibuat penghalang di depan karena daerah ini dulu dijadikan pertahanan perang-perang suku. Dulu sekitar tahun 1514 itu berdirinya Kerajaan Sultan Tidore, ekspansi penyebaran agama Islam sampai ke sini. Dua makam itu yang mereka dua itu suami istri yang menyebarkan agama Islam masuk ke Kepulauan Misol. Itu yang di atas garis putih, Iya. tulisan Allah. Mau percaya atau nggak percaya, ya legend di sini adalah itu ada tulisan di atas, kan, tulisan Allah. Dan ini jadi tempat istirahat untuk yang pertama bawa Islam ke Mesol.
suami istri. Yang suami namanya Syekh Abdurrahman, yang istrinya Putri Syaribanu. Putri Syaribanu. Syaribanu. Ya. Ada danau dan kita bisa menyelam di dalamnya. Tapi memang luar biasa banget ya. Melihat dari pinggir aja, terasa sekali betapa purba dan tuanya dan seperti tidak tersentuh oleh waktu. Nah, itu yang di atas batu sana. Yang di atas batu sana itu yang tempat beliau berkhaliwat. Daerah Misol emang mitosnya masih kuat ya. Masih banyak mitos. Masih banyak. Tapi yang seru di sini, ini mitosnya yang benar-benar Islam banget. Bukan hanya animis yang orang-orang alam. Ini emang ada sejarah Indonesia. Hari ini saya belajar sesuatu yang baru loh tentang sejarah Islam dari Tidore sampai datang ke Misol. Dan penting juga buat kita kalau kita mengunjungi satu tempat wisata, kita mengetahui cerita apa yang ada di baliknya. Kalau kita sudah tahu, kita bisa sayang dengan tempat itu, tentunya kita pasti pengen jaga. Bagus banget ini. Oke, kita lanjut di Indonesian Authentic Places. Selalu eksplor dan menjaga. Danau ubur-ubur yang ada di Misol itu ternyata nggak cuma satu. Saya berkesempatan untuk mengunjungi salah satunya, namanya Len Makana. Cuman di Len Makana ini ternyata lumayan. Kapal merapat aja, memang belum ada dermaga, masih sangat alami sekali. Nyampe juga di Danau ubur-ubur Len Makana, jadi luar biasa banget ya. Indonesia tuh punya beberapa danau ubur-ubur atau stingless jellyfish, ada di Kakaban, Togean, kemarin ada kabar ada di Rote juga, dan di Misol juga ada. Jadi kalau misalnya gue lagi di sini berarti Hemis tuh lagi ada di Goa Putri Termenung. Kemudian kita harus manjat, mulai manjat karang, karena kan memang di sana kan semua karst, dan itu kan pasti karang-karang limestone gitu kan. Untungnya banyak akar-akar yang bisa jadi pegangan tangan. Kemudian juga sudah ada yang menyiapkan talinya, jadi lumayan mudah membantu. Ini masih jauh nggak ya? Lumayan juga ternyata medannya. Jadi sebaiknya kalau misalnya kesini itu harus pakai sepatu paling bagus, pakai sandal gunung juga bisa, pakai baju yang mudah bergerak, jadi lebih fleksibel. Jangan nyeker, tajam. Di Misol tuh nggak cuma satu danau ubur-uburnya. Ada yang baru ditemukan juga satu lagi di dekat daerah Gua Keramat. Ternyata luar biasa banget ya. Di Indonesia tuh nggak cuma 1-2, tapi bisa jadi 4 atau 5 danau ubur-ubur yang mungkin cuma masalah belum ditemukan aja. Dan di sini masih alami banget, suara burung-burung tuh kedengeran kencang banget. Terus belum ada jetty, belum ada dermaga, jadi alami semuanya, seru banget. Sampai di bawah, lepas sendal, namanya kita masih harus sedikit menginjak karang tajam sedikit sih, nggak terlalu banyak. Baru kita bisa nyebur nih ke danau ubur-uburnya. Kalau orang awam denger kata ubur-ubur pasti yang dipikirnya, wah itu menyengat, wah ntar gatal, wah bikin sesek gitu kan kalau misalnya kena. Tapi enggak. Kalau danau seperti ini dengan stingless jellyfish itu memang mereka tuh berevolusi. Jadi mereka hidup dengan tenang, aman, nyaman, tidak perlu mempertahankan diri. Mereka berevolusi menjadi stingless atau tidak bisa menyengat. Jadi kita berenang dengan damai. Yang menarik dari stingless jellyfish atau ubur-ubur tidak menyengat itu karena kan mereka emang terisolasi selama mungkin jutaan tahun kali ya, sampai mereka punya kesempatan berevolusi sedemikian rupa, tidak menyengat seperti teman-temannya yang ada di lautan. Terus ubur-uburnya sendiri pun mirip sih, warnanya orange, tapi di Misolnya lebih besar, nggak tahu kenapa, lebih tua warnanya. Di bagian bawahnya itu seperti ada roknya, lebih panjang dan bertentakel. Serunya lagi, sesering apapun kamu mengunjungi sebuah danau ubur-ubur, kamu nggak akan pernah merasa bosan. Karena mereka tuh sangat menarik gitu. Cuman yang perlu diingat,
Karena mereka tidak punya kemampuan untuk mempertahankan diri dan badannya tuh sangat rapuh sebenarnya. Jadi jangan pakai fins. Kalau memang kurang bisa untuk mengambang ya pakailah life jacket. Jangankan fins ya, ketendang aja dia bisa terbelah gitu. Jadi ya menyenangkan sih. Ini apalagi nih pertama kalinya lihat danau berubur di Misol gitu. Kesampaian deh di trip ini.